Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Barzakh al-Aslami radhiyallahu anhu ardah, Rasulullah menyatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afnahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak akan bergeser kaki kalian manusia kelak di hari kiamat di hadapan Allah sampai Allah mempertanyakan 4 perkara. Yang pertama, umur kalian itu kalian habiskan untuk apa, kata Allah. Umur mau dihabiskan untuk apa? Mulai dari pagi ketemu pagi age, apa yang ada di pikiran kita? Kadang-kadang kita nak tidur tu, macam mana kita nak lena nyak tidur kita. Yang difikirkan cuma satu, duit. Allah pasti akan mempertanyakan umurmu fima afnahu. Engkau habiskan untuk apa? Apakah lebih banyak ibadah kepada Allah atau justru sebaliknya engkau banyak menentang kepada Allah? Hati-hati dengan umurmu, kata Rasulullah. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Yang kedua, Allah akan mempertanyakan kepada engkau ilmu yang Allah anugerahkan dalam hatimu, yang setiap malam datang ke kajian ilmiah, datang ke masjid, mendengarkan tausiah, membaca Al-Quran. Apakah engkau akan mentadabburi Quran? Dan apakah setelah itu engkau mengamalkannya? Malam ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiyah. Tapi walaupun sehat, kalau di dalamnya menjadi maksiat, itu sia-sia. Maka solatlah atau sempatkanlah waktumu untuk solat, bukan solat di saat engkau sempat. Sempatkan waktu untuk solat. Berapa menit kita solat? Berapa menit kita sholat, Ustaz? Paling lama 10 sampai 15, tambah zikir dan doa 20 menit. Kalau kita belepa di kedai kopi, berapa jam? 2 jam. Hah? Itu awak. Saya tak ada, 4 jam saya. 2 jam, 3 jam, 4 jam tak kerasa kita di warung kopi belepa kita. Apa belepa ya? Saya baru dengar sini belepa. Kalau orang Pontianak kata ngander. 4 jam tak terasa. Apakah di dalamnya menjadi ibadah kepada Allah? La. Sia-sia. Ada nengok yang lewat agak rada cantik situ. Anak siapa cantik kali ni? Itu yang ada di kepala. Yang dia bicarakan adalah hal-hal yang nyaris tidak bermanfaat. Tetapi jika seandainya kita bermajlis, kita duduk dan bertempat dimanapun, di situ mendatangkan kebaikan, disitulah Allah akan menurunkan rahmat dan ampunan kepada kita. Kadang solat 20 minit masih colak-colik di belakang. Siapa yang imam barusan tu? Yang ketiga kata Rasulullah, wa an maliki min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang nomor 3 kata Nabi SAW, dari mana kamu dapatkan hartamu, kata Allah, engkau akan ditanya oleh Allah, dari mana kau dapatkan hartamu, dari pekerjaan apa yang kamu lakukan, apakah itu halal, apakah haram. Walaupun pekerjaannya halal, tapi caranya tidak halal, haram jadinya. Ada pekerjaan halal, tapi hasilnya haram. Mohon izin, mohon maaf, di beberapa belahan negara termasuklah di negeri saya Indonesia, tak sedikit ya kena rasuah. Apakah Allah tidak akan mempersoalkan itu? Akan pasti iya. Wahai fulan bin fulan, dulu engkau waktu menjabat, engkau jadi pejabat, engkau jadi pengerusi, apa yang engkau lakukan dengan jabatanmu? Engkau dapatkan harta dari mana, setelah itu engkau habiskan untuk apa? Apakah Allah akan membiarkan kita semuanya? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian berpikir aku menciptakan kalian itu main-main, kata Allah? Aku tidak main-main, kata Allah.
Aku berikan harta untuk kalian, aku kasih hidup untuk kalian. Kalian sia-siakan semuanya. Dunia hari ini menceritakan tentang akhirat. Akhirat itu cerita hari ini. Tapi sesungguhnya dunia inilah yang cerita kelak ketika kita di akhirat. Dari mana kamu dapatkan harta itu, kata Allah? Dan dibelanjakan untuk apa hartamu? Yang nomor 4, yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi fima abla. Allah akan mempertanyakan kepada engkau badan jasad yang bagus-bagus yang Allah ciptakan untuk engkau, mata yang terang benderang, pendengaran bagus, kedua hidung yang baik, pendengaran yang baik, lisan yang baik, tangan yang baik. Allah akan mempertanyakan itu kelak. Untuk apa kau pergunakan kedua matamu? Untuk apa kau pergunakan kedua telingamu? Untuk apa kau pergunakan lidahmu? Untuk apa kau gunakan kakimu? Apakah kita akan berbicara kepada Allah dengan lisan inilah? Al-yawma nakhtimu ala afwahikum wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat itu, kata Allah, tangan lidahmu tak lagi akan diberikan kesempatan untuk bicara kepada Allah. Ngapa ya Rasulullah, lidah kami ini tak bisa bicara? Karena waktu hidup kau suka nak berbual-bual. Banyak kalimat-kalimat yang kau ucapkan yang akhirnya tidak manfaat bagi siapapun, termasuklah bagi dirimu. Wa tukallimuna aydihim, kelak yang akan berbicara kepada Allah di hadapan Allah, kakimu itu. Begitu kata surah Yasin. Tukallimuna aydihim, kedua tanganmu itu. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi itu kedua kakimu. Tanganmu bicara, kakimu jadi saksi. Ya Allah, pada malam Sabtu, Yom Jumat, pada hari Jumaah, malam Sabtu, ba'da maghrib, sebelum maghrib kami berangkat dari rumah, ya Allah. Kami ambil kereta, ya Allah. Kami pakai basikal, ya Allah. Kami ambil motosikal, ya Allah. Kami ada yang nak jalan kaki, ya Allah. Kami berangkat ke masjid, ya Allah. Itu katanya kaki. Tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi. Tangan berkata seperti itu, kaki bilang, iya ya Allah. Maka dari 4 perkara ini, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menerima amanah sebaik-baik mungkin dari Allah Subhanahu wa ta'ala.